Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Ibu Putri Anditasari sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja, puji, dan rasa syukur kita atas kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Salah satunya adalah nikmat iman, Islam, dan ihsan. Dan tak lupa pula, marilah kita panjatkan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Thalita Salsabila dengan NIM 1211040129. Di sini saya akan menjelaskan tentang kata dan kalimat efektif. Yang pertama yaitu pengertian kata. Kata dalam bahasa Melayu dan Indonesia diambil dari bahasa ngapak, kata. Dalam bahasa Sanskerta, kata sebenarnya bermakna konversasi, bahasa, cerita, atau dongeng. Dalam bahasa Melayu dan Indonesia terjadi penyempitan arti semantis menjadi kata. Definisi kata merupakan elemen terkecil dalam sebuah struktur bahasa yang dapat dituliskan atau diucapkan, dan sebuah bentuk kesatuan pemikiran atau perasaan yang digunakan dalam berbahasa. Secara umum, kata adalah sebuah unsur bahasa yang susunannya terdiri dari kumpulan huruf atau unit yang memiliki sebuah arti, sehingga dapat berfungsi untuk membentuk kalimat, frasa, dan klausa. Jadi, kata itu adalah elemen terkecil dalam struktur kebahasaan yang terdiri dari beberapa huruf dan itu memiliki arti. Selanjutnya adalah jenis kata. Berdasarkan bentuknya, kata bisa digolongkan menjadi 4. Yang pertama, kata dasar, kata turunan, kata ulang, dan kata majemuk. Kata dasar adalah kata yang merupakan dasar pembentukan. Contohnya seperti makan, minum, lari, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah kata turunan atau kata berimbuhan. Perubahan pada kata turunan disebabkan karena adanya afiks atau imbuhan baik di awal, tengah, maupun akhir. Contoh, berlari. Ber merupakan kata imbuhan awalan dan lari adalah kata dasar. Contoh selanjutnya adalah seruling, yakni suling merupakan kata dasar dan merupakan tambahan dari pertengahannya. Dan kemudian ada makanan. Makan merupakan kata dasar dan an merupakan akhiran. Yang selanjutnya adalah kata ulang. Kata ulang adalah kata dasar atau bentuk dasar yang mengalami perulangan baik seluruh maupun sebagian. Contoh, ibu-ibu. Ibu-ibu merupakan kata perulangan keseluruhan. Dan pepohonan. Pepohonan merupakan contoh dari perulangan sebagian. Dan yang terakhir adalah kata majemuk. Kata majemuk adalah gabungan beberapa kata dasar yang berbeda membentuk suatu arti baru. Contohnya, rumah dan sakit digabungkan menjadi rumah sakit, dan itu memiliki arti rumah sakit yang menampung orang-orang sakit. Dan selanjutnya adalah sapu tangan, gabungan dari kata sapu dan tangan. Sapu tangan adalah berupa kain kecil yang biasa dibawa kemana-mana. Baik, selanjutnya dalam tata bahasa baku bahasa Indonesia, kelas kata terbagi menjadi 7 kategori. Yang pertama, kata benda atau nomina. Kata benda adalah kata-kata yang merujuk pada bentuk suatu benda. Bentuk benda itu sendiri dapat bersifat abstrak ataupun konkret. Dalam bahasa Indonesia, kata benda terdiri dari beberapa jenis, sedangkan dari proses pembentukannya, kata benda terdiri dari 2 jenis, yaitu kata benda nomina dasar. Kata benda dasar atau nomina dasar adalah kata-kata yang secara konkret menunjukkan identitas suatu benda, sehingga kata ini sudah tidak bisa lagi diuraikan ke bentuk lainnya. Contoh, buku yang tertinggal di kelas itu milik Yuda.
Di sini yang merupakan kata benda dasar adalah buku, karena tidak bisa lagi diuraikan ke bentuk yang lainnya. Selanjutnya adalah kata benda nomina turunan. Nomina turunan atau kata benda turunan ialah jenis kata benda yang terbentuk karena proses afiksasi sebuah kata dengan kata atau afiks. Proses pembentukan ini terdiri dari beberapa bentuk, yaitu pertama, verba plus an. Contohnya makanan. Terus selanjutnya pe plus verba. Contohnya pelukis. Selanjutnya pe plus adjektiva. Contohnya pemarah. Selanjutnya per plus nomina plus an. Contohnya perbudakan. Baik, kita lanjut. Yang kedua adalah kata kerja atau verba. Kata kerja atau verba adalah jenis kata yang menyatakan suatu perbuatan. Kata kerja dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, kata kerja transitif. Kata kerja transitif atau verba kata kerja yang memerlukan objek atau pelengkap untuk melengkapi kalimatnya. Dengan kata lain, suatu kalimat tidak akan sempurna apabila tidak memiliki objek yang menyertai kata kerja transitif. Contohnya adalah Rina mengambil piring di dapur. Piring merupakan objek. Jika tidak ada objek, maka akan menjadi pertanyaan, apa yang diambil oleh Rina di dapur? Maka di situ diperlukannya adalah objek. Selanjutnya adalah kata kerja intransitif. Kata kerja intransitif adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek dalam kalimatnya. Suatu kalimat masih dapat mempunyai makna meskipun kalimat tersebut tidak menggunakan objek dengan menggunakan kata kerja jenis ini. Contohnya adalah Rasya berlari setiap pagi. Berlari. Di situ dapat kita pahami bahwa Rasya sedang berlari setiap pagi, dan di situ tidak membutuhkan suatu objek. Yang ketiga adalah kata sifat atau adjektiva. Kata sifat ialah kelompok kata yang mampu menjelaskan atau mengubah kata benda atau kata ganti menjadi lebih spesifik. Karena kata sifat mampu menerangkan kuantitas dan kualitas dari kelompok kelas kata benda atau kata ganti. Yang pertama ada kata sifat adjektiva, dapat ditambahkan atau diberikan dengan kata keterangan pembanding yang menggunakan dari kata seperti berikut. Yang pertama, paling. Contohnya paling enak, paling indah, paling tampan, dan sebagainya. Contoh yang kedua, lebih. Contohnya lebih cantik, lebih indah, lebih tampan, dan sebagainya. Selanjutnya, kurang. Contohnya kurang cantik, kurang indah, kurang tampan, dan sebagainya. Yang kedua, kata kerja adjektiva dapat ditambahkan atau diberikan dengan kata keterangan penguat yang menguatkan dari kata seperti berikut. Benar. Contohnya adalah menawan benar, indah benar, dermawan benar, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sekali. Contohnya menawan sekali, indah sekali, dermawan sekali, dan lain sebagainya. Selanjutnya, terlalu. Contohnya terlalu menawan, terlalu indah, terlalu dermawan, dan sebagainya. Amat. Contohnya amat menawan, amat indah, amat dermawan, dan sebagainya. Sangat, sangat menawan, sangat indah, sangat dermawan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga, kata sifat adjektiva bisa diingkari atau ditolak dengan kata tidak. Contoh, tidak pandai, tidak buruk, tidak benar, tidak tampan, dan lain sebagainya. Yang keempat, kata sifat adjektiva bisa diulang-ulang dengan diawali se dan diakhiri dengan nya. Contoh, sebaik-baiknya,
setulus-tulusnya, semulus-mulusnya, dan masih banyak lagi. Yang kelima, kata sifat adjektiva terdapat di dalam kata-kata tertentu yang menggunakan akhiran seperti berikut. Akhiran dan contohnya karir, honorer, kaskuser, hijaber, dan lain sebagainya. Akhiran dan wi, contohnya manusiawi, duniawi, surgawi, kimiawi, dan lain sebagainya. Dan akhiran dan iya, contohnya alamiah, islamiyah, ilmiah, dan lain sebagainya. Selanjutnya akhiran dan if, contoh naif, positif, aktif, pasif, naratif, konsumtif, dan lain sebagainya. Akhiran plus al, contoh normal, formal, struktural, fungsional, netral, dan lain sebagainya. Akhiran plus ik, elektrik, munafik, menarik, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah kata ganti pronomina. Kelompok kata ini dipakai untuk menggantikan benda atau sesuatu yang dibendakan. Kelompok kata ini dapat dibedakan menjadi 6 bentuk, yaitu yang pertama, pronomina persona. Pronomina persona adalah pronomina yang merujuk kata ganti orang. Pronomina kata ganti orang pertama, kata yang menggantikan orang yang berbicara. Kata ganti orang pertama terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, kata ganti orang satu tunggal. Contohnya, saya, aku, hamba, daku. Contoh, saya selalu pergi ke sekolah menggunakan sepeda. Saya merupakan kata ganti orang satu tunggal. Contoh yang kedua adalah kata ganti satu jamak, seperti kami, kita. Contohnya, kami akan selalu mendengarkan segala nasihatmu. Kami merupakan kata ganti orang satu jamak. Yang kedua adalah kata ganti kepunyaan. Kata ganti kepunyaan atau pronomina possessiva merupakan segala kata yang menggantikan kata ganti orang dalam arti sebagai kepemilikan atau kepunyaan. Kata ganti yang dimaksud seperti ku pengganti aku, mu pengganti kamu atau engkau, dan nya pengganti ia, dia, dan mereka. Contoh, Alia mengambil tasku saat aku sedang ke kantin. Di situ adalah tasku. Itu merujuk kepada aku dan digantikan oleh ku. Dan yang ketiga adalah kata ganti petunjuk atau pronomina demonstrativa. Kata ganti petunjuk digunakan untuk menunjuk suatu benda, lokasi atau tempat, entah itu berjarak jauh maupun dekat. Kata ganti petunjuk dapat dibagi lagi menjadi 4 berdasarkan fungsinya. Itu, ini, sana, sini, begini, begitu. Yang pertama adalah penunjuk umum, yaitu menunjukkan sesuatu di tempat pembicara atau lawan bicara, seperti ini dan itu. Contohnya, banyak orang mengatakan pohon itu angker, yaitu itu merupakan penunjuk umum. Selanjutnya adalah penunjuk tempat, menjelaskan sesuatu yang letaknya dekat maupun jauh. Contohnya, di sini, ke sini, kemari, di situ, ke situ, di sana, ke sana. Contoh katanya, kalau kamu cerdas, kamu bisa sekolah di sana. Di sana merupakan penunjuk tempat. Dan selanjutnya adalah penunjuk hal atau ikhwal. Pronomina ini seperti bagaimana, begitu. Contohnya, keadaan begini membuat ayah tertekan. Begini merupakan penunjuk hal atau ikhwal. Dan yang keempat adalah kata ganti tanya atau pronomina interrogativa. Kata ganti tanya adalah salah satu dari sekian banyak jenis kata ganti yang berfungsi sebagai kata tanya atau penanya atau
peminta informasi tertentu, biasanya berupa peristiwa atau kejadian. Kata ganti jenis ini dapat dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, kata ganti tanya orang atau benda, seperti apa, siapa, mana, yang mana. Contohnya, siapa yang telah mencuri tas milik Mia? Siapa merupakan kata ganti untuk orang. Yang kedua, kata ganti tanya waktu, seperti kapan, bila mana, apabila. Contohnya, kapan kamu berangkat ke sekolah? Kapan merupakan kata ganti tanya waktu. Yang ketiga, kata ganti tempat, tanya tempat, seperti di mana, kemana, dari mana. Contoh katanya, di mana ayah membeli mobil itu? Di mana merupakan kata ganti tempat. Yang keempat, kata ganti keadaan, seperti mengapa, bagaimana, kenapa. Contohnya, mengapa tidak ada yang menindak tegas sekumpulan begal itu? Mengapa merupakan kata ganti keadaan. Yang kelima, kata ganti jumlah, seperti berapa. Contohnya, berapa banyak uang yang telah kau habiskan untuk membeli mainan itu? Berapa merupakan kata ganti jumlah. Baik, selanjutnya adalah kata ganti penghubung pronomina relativa. Jenis kata ganti penghubung digunakan untuk menghubungkan dua kalimat yang berbeda kedudukan, seperti antara induk kalimat dan anak kalimat, atau kata ganti yang menghubungkan antara sesuatu benda dengan sifatnya. Kata ganti penghubung ini sering ditemukan dalam kalimat majemuk. Contoh katanya, yang, adalah, dan lain-lain lagi. Contoh kalimatnya, kereta api yang terlambat tadi pagi adalah jurusan Jakarta Bogor. Adalah merupakan kata penghubung dari kereta api yang terlambat tadi pagi dengan jurusan Jakarta Bogor. Selanjutnya yang nomor 6, kata ganti tak tentu. Jenis kata ganti tidak tentu adalah kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang informasinya masih belum diketahui dengan jelas, baik wujud ataupun jumlahnya. Kata ganti tak tentu diantaranya seperti sesuatu, seseorang, barang siapa, masing-masing, para, dan masih banyak lagi. Contoh kalimatnya yaitu, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Barang siapa merupakan kata ganti tak tentu karena belum tentu orangnya itu ada berapa, hanya barang siapa saja. Contoh selanjutnya ada seseorang yang sering mengirimkan bunga kepada Tia. Seseorang itu belum tentu juga jumlahnya itu berapa. Baik, kita lanjut ke kata keterangan atau adverbia. Kata keterangan adalah jenis kata yang memberikan keterangan pada kata kerja, kata sifat, dan kata bilangan, bahkan mampu memberikan keterangan pada seluruh kalimat. Kata keterangan dapat dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang A adalah kata keterangan tempat. Adalah jenis kata yang memberikan informasi mengenai suatu lokasi, misal di sini, di situ, dan lain-lain. Contoh katanya, silahkan letakkan payungnya di sana. Di sana merupakan keterangan tempat. Yang B, kata keterangan waktu. Jenis keterangan yang menginformasikan berlangsungnya sesuatu dalam waktu tertentu, seperti sekarang, nanti, lusa, dan lain-lain. Contoh katanya, saya masih sangat mencintaimu sampai sekarang. Sekarang merupakan kata keterangan waktunya. Yang C adalah kata keterangan alat. Adalah jenis kata yang menjelaskan dengan cara apa sesuatu itu dilakukan. Contoh katanya adalah, ayah mengambil mangga itu dengan bambu. Bambu merupakan kata keterangan alatnya. Yang D, kata keterangan syarat. Adalah kata keterangan yang dapat menerangkan terjadinya suatu proses dengan adanya syarat-syarat tertentu. Contoh katanya adalah, kamu
sekarang pasti sudah sembuh jikalau rajin meminum obat. Jikalau merupakan kata keterangan syarat. Yang E, kata keterangan sebab adalah jenis kata yang memberikan keterangan mengapa sesuatu itu dapat terjadi. Contoh katanya, kecelakaan itu terjadi karena tidak tertibnya pengguna jalan, karena merupakan kata keterangan sebab terjadinya kecelakaan tersebut. Yang selanjutnya adalah yang keenam, yakni kata bilangan atau numeralia. Kata bilangan adalah jenis kelompok kata yang menatakan jumlah, kumpulan, urutan, sesuatu yang dibendakan. Kata bilangan juga dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu kata bilangan tentu. Contohnya, 4 km adalah jarak antara rumahku dengan rumahnya. 4 merupakan kata bilangan tentu. Selanjutnya, kata bilangan tak tentu. Contoh, semua kontestan wajib datang 30 menit sebelum acara dimulai, yaitu dari kata semua merupakan kata bilangan tak tentu. Selanjutnya ada kata bilangan pisahan. Contohnya, setiap regu diharuskan menyiapkan 1 yel-yel untuk penyemangat. Dari kata setiap itu adalah kata bilangan pisahan. Selanjutnya, kata bilangan himpunan. Contoh, berpuluh-puluh kilometer jarak yang aku tempuh hanya untuk menemuimu. Berpuluh-puluh merupakan kata bilangan himpunan. Selanjutnya adalah kata bilangan pecahan. Contoh, separuh dari pendapatan hari ini akan kita sumbangkan. Separuh merupakan kata bilangan pecahan. Dan selanjutnya adalah kata bilangan ordinal atau giliran. Contoh, Anissa menjadi orang yang pertama merasakan wahana di tempat wisata itu. Pertama merupakan kata bilangan giliran. Dan yang terakhir adalah kata tugas. Kata tugas ialah kata yang memiliki arti gramatikal dan tidak memiliki arti leksikal. Kata tugas juga memiliki fungsi sebagai perubahan kalimat yang minim sehingga menjadi kalimat transformasi dari segi bentuk umumnya. Kata-kata tugas sukar mengalami perubahan bentuk. Berikut adalah jenis-jenis kata tugas. Yang pertama, preposisi. Preposisi adalah bentuk kata yang biasa terdapat di depan kata nomina. Contohnya, letakkan buku itu di atas meja. Di merupakan preposisi. Yang kedua ada konjungsi. Konjungsi disebut juga sebagai kata penghubung. Contohnya, ibu memasak sedangkan ayah sedang bekerja. Sedangkan merupakan kata konjungsi. Yang ketiga adalah interjeksi. Interjeksi adalah kata yang mengungkapkan seruan perasaan. Contohnya, aduh, kalau begini terus bisa berantakan rencana kita. Aduh merupakan kata interjeksi yang mengungkapkan seruan perasaan kita. Yang keempat ada partikel. Partikel adalah jenis kata yang biasanya tidak dapat diderifikasikan atau diinfleksikan, mengandung makna gramatikal dan tidak mengandung makna leksikal, termasuk di dalamnya artikel, preposisi, konjungsi, dan interjeksi. Contohnya, bacalah dengan baik dan benar. Lah merupakan dari partikel. Dan yang terakhir adalah artikula. Artikula adalah bentuk kata yang tidak memiliki arti namun berfungsi untuk membatasi atau memodifikasi nomina. Contohnya, pada 17 Agustus di setiap tahunnya, masyarakat Indonesia wajib mengibarkan sang merah putih. Sang merupakan kata dari artikula. Baik, karena tentang kata sudah selesai, kita lanjutkan tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami oleh orang
bisa dalam bentuk lisan maupun tulisan. Jika pembaca tidak mengerti makna dari kalimat yang ditulis oleh seorang penulis dengan tepat, berarti kalimat yang ditulis tersebut tidak efektif. Syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama, kesepadaan struktur, yakni kalimat efektif harus memiliki kesepadaan struktur, yaitu keseimbangan antara gagasan dengan struktur yang dipakai. Dan yang kedua, memiliki subjek dan predikat yang jelas. Cara agar suatu kalimat yang dapat memiliki subjek dan predikat yang jelas adalah dengan menghindari penggunaan kata depan sebelum penyebutan subjek. Yang ketiga, tidak terdapat subjek ganda. Subjek ganda dapat membuat kalimat menjadi tidak terfokus sehingga maknanya menjadi sulit dipahami. Yang keempat, predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Pemunculan kata yang dapat menghilangkan predikat dalam sebuah kalimat. Yang kelima, kepararelan bentuk. Kalimat efektif harus memiliki bentuk yang paralel. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan kata benda, maka bentuk selanjutnya juga harus menggunakan kata benda. Kalau bentuk pertamanya menggunakan kata kerja, maka bentuk selanjutnya juga harus menggunakan kata kerja. Yang keenam, kehematan kata. Kalimat efektif harus hemat dalam penggunaan kata. Jangan menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang tidak perlu. Yang ketujuh, hilangkan pengulangan subjek. Subjek hanya perlu disebutkan sebanyak satu kali dalam satu kalimat. Yang kedelapan, hindari kesinoniman dalam satu kalimat jika terdapat dua kalimat dalam satu kalimat yang maknanya sama atau sinonim. Gunakan salah satunya saja. Yang kesembilan, perhatikan kata jamak. Jika terdapat kata yang sudah bermakna jamak, maka tidak perlu menambahkan kata lain juga yang bermakna jamak. Yang kesepuluh, kecermatan penalaran. Dalam kalimat efektif terdapat kecermatan penalaran. Artinya, harus memperhatikan pemilihan kata-kata supaya tidak menimbulkan makna ganda. Dan yang terakhir adalah kelogisan bahasa. Kalimat efektif harus memiliki kelogisan bahasa. Artinya, ide pada kalimat efektif tersebut dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contoh-contoh kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Yang pertama, kalimat tidak efektif. Suasana di pasar sangat ramai sekali. Kalimat efektif, suasana di pasar sangat ramai. Tidak perlu kita menambahkan kata sekali, karena di saat kita mengucapkan kata suasana di pasar sangat ramai, sudah pasti orang-orang juga mengetahui kalau di pasar itu sangat ramai sekali. Contoh selanjutnya adalah kalimat tidak efektif. Hari ini para siswa-siswa sekolah SMA 1 diliburkan. Kalimat efektifnya, hari ini para siswa SMA 1 diliburkan. Tidak perlu menggunakan kata ganda, yakni siswa-siswa. Karena di saat kita menyebutkan kata siswa saja, di situ orang-orang juga sudah mengetahui bahwa seluruh siswa SMA 1 itu diliburkan. Baik, hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan dalam mereview materi kata dan kalimat efektif. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.